Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andra Raka Saftana dari kelas 1C, NIM 19162405. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab tentang pernikahan. Nikah berasal dari bahasa Arab yang berarti bertemu dan berkumpul. Menurut istilah, nikah ialah suatu ikatan lahir batin yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan untuk membangun rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut hukum syariat Islam. Sedangkan menurut Undang-Undang 01 tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Keinginan untuk menikah adalah fitrah bagi setiap manusia, yang berarti sifat pembawaan manusia sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia yang sudah dewasa dan sehat jasmani rohaninya dianjurkan untuk melaksanakan nikah, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya, "Hei para pemuda, barang siapa di antara kamu yang telah sanggup menikah, maka menikahlah, karena nikah itu dapat menundukkan mata dan memelihara faraj. Dan barang siapa yang tidak sanggup, maka hendaklah berpuasa, karena puasa itu dapat melemahkan syahwat." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Tujuan nikah. Secara umum, tujuan pernikahan menurut Islam adalah untuk memenuhi hajat manusia, pria terhadap wanita ataupun sebaliknya, dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang bahagia sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama Islam. Secara umum, tujuan pernikahan yang pertama adalah untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup. Ketentraman dan kebahagiaan adalah idaman setiap orang, maka nikah merupakan salah satu cara supaya hidup menjadi bahagia dan tentram. Yang kedua, membina rasa kasih sayang, karena nikah adalah salah satu cara untuk membina kasih sayang antara suami, istri, dan anak. Yang ketiga, untuk memenuhi kebutuhan seksual yang sah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah, karena menikah akan dicatat sebagai ibadah. Yang kelima, mengikuti sunnah Rasulullah SAW, yang Rasulullah SAW akan mencela orang yang hidup membujang, dan beliau menganjurkan umatnya untuk menikah sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya, nikah itu adalah sunnahku, barang siapa yang tidak senang dengan sunnahku maka bukan golonganku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keenam, untuk memperoleh keturunan yang sah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Surat Al-Kahfi ayat 46. Hukum menikah. Adapun hukum menikah dalam Islam berlaku hukum taklifi yang 5, yaitu yang pertama wajib. Wajib bagi orang yang sudah mampu menikah dan nafsunya telah mendesak untuk melakukan persetubuhan yang dikhawatirkan akan terjerumus ke dalam praktik perzinahan. Yang kedua, haram. Haram bagi orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan lahir dan batin kepada calon istrinya, sedangkan nafsunya belum terdesak. Yang ketiga, sunnah. Sunnah bagi orang yang nafsunya belum mendesak dan mempunyai kemampuan untuk menikah, tetapi ia dapat menahan diri dari berbuat haram. Yang keempat, makruh. Makruh bagi orang yang lemah syahwatnya dan tidak mampu memberi nafkah kepada calon istrinya. Yang keempat,
Yang kelima, maksudnya mubah bagi orang yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera untuk menikah atau karena alasan-alasan yang mengharamkan untuk menikah. Rukun menikah. Yang pertama, harus ada wali, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu wanita mana saja yang menikah tanpa seizin walinya, maka nikahnya batal. Yang kedua, harus ada saksi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada nikah kecuali dengan walinya dan 2 orang saksi yang adil. Yang ketiga, akad nikah. Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara 2 pihak yang melakukan pernikahan dalam bentuk ijab dan qabul. Ijab adalah penyerahan dari pihak pertama, sedangkan qabul adalah penerimaan dari pihak kedua. Contoh dari ijab adalah pihak si wali si perempuan mengucapkan, misalnya, saya nikahkan anak saya yang bernama si A kepadamu dengan mahar sebuah kitab Riyadhus Shalihin, misalnya. Sedangkan qabul adalah penerimaan dari pihak suami dengan ucapan, misalnya, saya terima nikahnya anak bapak yang bernama si A dengan mahar sebuah kitab Riyadhus Shalihin. Dalam akad nikah ada beberapa syarat dan kewajiban yang harus dipenuhi. Yang pertama, adanya suka antara satu sama lain dari calon mempelai. Terus yang kedua, adanya ijab qabul. Yang ketiga, adanya mahar. Yang keempat, adanya wali. Dan yang kelima, adanya saksi-saksi. Untuk terjadinya akad yang mempunyai akibat-akibat hukum pada suami istri, haruslah memenuhi syarat-syarat, yaitu yang pertama, kedua belah pihak sudah tamyiz. Yang kedua, ijab qabul dalam satu majlis, yaitu ketika mengucap ijab qabul tidak boleh diselingi kata-kata lain. Di dalam ijab qabul harus mempergunakan kata-kata yang dipahami oleh masing-masing pihak yang melakukan akad nikah sebagai menyatakan kemampuan yang timbul dari kedua belah pihak untuk menikah, dan tidak boleh menggunakan kata-kata kasar. Dan menurut sunnah, sebelum melaksanakan akad nikah diadakan khutbah terlebih dahulu yang dinamakan khutbatun nikah atau khutbatul hajat. Terus yang keempat, mahar atau mas kawin. Mahar merupakan tanda kesungguhan seorang laki-laki untuk menikahi seorang wanita. Mahar juga merupakan pemberian seorang laki-laki kepada perempuan yang dinikahinya, yang selanjutnya akan menjadi hak milik istrinya secara penuh. Kita bebas menentukan bentuk dan jumlah mahar yang kita inginkan karena tidak ada batasan mahar dalam syariat Islam. Tetapi yang disunahkan adalah mahar itu disesuaikan dengan kemampuan pihak calon suami. Namun Islam menganjurkan agar meringankan mahar. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baiknya mahar adalah mahar yang paling mudah atau ringan. Hadis riwayat Al-Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Amalia Yasmin, NIM 1916240002. Saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya yang sebelumnya mengenai bab pernikahan. Teman-teman pasti sudah tahu kan, sebelumnya ada pernikahan, ada 2 kegiatan yang umum didengar dan dilihat. Yang pertama adalah ta'aruf dan yang kedua adalah khitbah. Nah, apa sih perbedaannya? Nah, secara gampangnya, ta'aruf adalah perkenalan, sedangkan khitbah adalah lamaran. Nah, ta'aruf ini sangat dianjurkan dalam Islam karena ketimbang seorang pria dan wanita menjalin pacaran sebelum kepelaminan, itu dikhawatirkan pria dan wanita itu melakukan zina. Nah, dari bahasanya, ta'aruf itu berasal dari kata ta'arofa, ya ta'arofu, yakni artinya saling mengenal sebelum menuju
ke jenjang pernikahan. Nah, ta'aruf umumnya dilakukan sebelum khitbah, karena tadi kan sudah dijelaskan bahwa khitbah adalah melamar, sedangkan ta'aruf adalah berkenalan. Jadi berkenalan dulu baru melamar. Nah, adapun cara-cara yang dapat dilakukan untuk melaksanakan ta'aruf, yakni pertama adalah niat. Niat itu halus lurus dengan itikat baik, yakni ingin menikah, bukan untuk mempermainkan orang lain. Yang kedua adalah tidak boleh berduaan. Sebelum terjadi akad nikah, kedua calon pasangan, baik laki-laki dan wanita, itu tidak boleh berduaan. Karena apa? Ketika seorang laki-laki dan perempuan berduaan adalah yang statusnya orang lain, maka yang ketiganya adalah syaitan. Yang ketiga adalah bertukar biodata. Pada saat ta'aruf, masing-masing bisa memberikan atau menceritakan biografinya secara tertulis, karena komunikasi itu tidak perlu selalu bertatap muka dan bercerita. Jadi tulisan itu dapat mewakili lisan. Nah, yang ketiga adalah bertemu. Setelah ta'aruf diterima, bisa dilanjutkan dengan nazar. Nazar bisa dilakukan dengan cara datang ke rumah calon pengantin wanita dan menghadap langsung kepada orang tuanya. Lalu, dibolehkan memberikan hadiah. Hadiah sebelum pernikahan hanya boleh dimiliki oleh wanita, calon istri, dan bukan keluarganya. Nah, jika lanjut menikah, maka hadiah dari suaminya dapat menjadi milik istrinya. Sedangkan jika tidak jadi menikah, hadiah tersebut dapat dibatalkan atau dikembalikan. Setelah 5 cara ta'aruf tadi, saya akan menjelaskan khitbah. Khitbah merupakan lamaran atau pinangan. Jika pria tersebut sudah berketetapan hati untuk menikahi seorang wanita, hendaknya dia meminang wanita tersebut kepada walinya. Tapi apabila lelaki tersebut hendak meminang wanita tersebut, tapi wanita tersebut sudah dipinang oleh lelaki lain, maka haram baginya untuk meminang wanita tersebut. Nah, hal ini juga singkatnya dibilang siapa cepat ia dapat. Nah, di antara yang perlu diperhatikan oleh seorang wali ketika si wanita didatangi oleh lelaki, hendaknya dia memerhatikan suami yang soleh dan bertakwa. Lalu hendaknya meminta pendapat putrinya, karena putrinya tidak boleh dipaksakan. Nah, persetujuan seorang gadis adalah dengan diamnya karena dia malu. Selanjutnya adalah kewajiban suami istri. Agar tujuan pernikahan tercapai, suami dan istri harus melakukan kewajiban hidup di rumah tangga dengan sebaik-baiknya dan sungguh-sungguh berlandaskan niat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, adapun kewajiban suami yang terpenting adalah, saya akan menyebutkan yang terpentingnya. Yang pertama, memberi nafkah. Contohnya dapat berupa pakaian, tempat tinggal kepada istri dan anak-anaknya sesuai dengan kemampuan yang diusahakan secara maksimal. Yang kedua adalah bergaul dengan istri secara makruf, yakni dengan cara yang layak dan patut, misalnya dengan kasih sayang, menghargai, memperhatikan, dan sebagainya. Lalu memimpin keluarga dengan cara membimbing, memelihara semua anggota keluarga dengan rasa tanggung jawab. Dan yang terakhir adalah membantu istri dalam menjalankan tugas sehari-hari, terutama mengasuh dan mendidik anak-anak agar menjadi anak-anak yang soleh. Lalu, kewajiban dari istri adalah patuh dan taat kepada suami dalam batas-batas yang diajarkan oleh Islam. Perintah suami yang bertentangan dengan ajaran
Islam tidak wajib ditaati. Kedua adalah memelihara, menjaga kehormatan diri dan keluarga serta harta benda suami. Lalu mengatur rumah tangga dengan baik sesuai fungsi ibu sebagai kepala rumah tangga. Lalu memelihara, mendidik anak terutama pendidikan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai talak. Talak menurut pengertian dan hukumnya, menurut bahasa, talak berarti melepaskan ikatan. Menurut istilah, talak adalah lepasnya ikatan pernikahan dengan lafal talak. Asal hukumnya, talak adalah makruh. Kenapa makruh? Karena talak atau perceraian merupakan perbuatan halal, tetapi sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adapun hal-hal yang harus dipenuhi dalam talak atau rukun talak yakni ada 3. Pertama, yang menjatuhkan talak adalah suami. Suami yang syaratnya balik, berakal, kehendak sendiri. Lalu, yang dijatuhkan talak adalah istrinya. Yang ketiga adalah ucapan talak. Itu baik secara syarih atau tegas maupun secara kinayah ataupun sindiran. Nah, dengan cara syarih, misalnya, saya talak engkau, saya ceraikan engkau. Ucapan talak dengan syar'i tidak memerlukan niat. Jadi, kalau suami mentalak istrinya dengan cara syar'i, maka jatuhlah talaknya walaupun tidak berniat untuk mentalaknya. Lalu, secara kinayah, misalnya, pulanglah engkau kepada orang tuamu, atau kawinlah engkau dengan orang lain. Saya sudah tidak butuh lagi dengan engkau. Ucapan talak kinayah memerlukan niat. Nah, jadi kalau suami mentalak istrinya dengan cara kinayah, padahal sebenarnya tidak berniat mentalaknya, maka talaknya tidak jatuh. Lalu, selanjutnya ada lafal dan bilangan talak. Nah, lafal talak dapat diucapkan atau dituliskan dengan kata-kata yang jelas atau kata-kata sindiran seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Adapun bilangan talak itu masih maksimal 3 kali. Talak 1 dan kedua masih bisa rujuk kembali sebelum habis masa idahnya, dan apabila masa idahnya telah habis maka harus dengan akad nikah lagi. Lalu pada talak 3, suami tidak boleh rujuk dan tidak boleh nikah lagi sebelum istrinya itu menikah dengan laki-laki lain dan sudah digauli serta ditalak oleh suami keduanya itu. Lalu ada macam-macam talak. Talak itu dibagi menjadi 2 macam, yaitu ada talak roji dan talak bain. Talak roji yaitu talak di mana suami boleh rujuk tanpa harus dengan akad nikah lagi. Talak roji ini dijatuhkan suami pada istrinya untuk pertama kalinya atau kedua kalinya, dan suami boleh rujuk kepada istri yang telah ditalaknya selama masih dalam masa iddah. Lalu ada talak bain. Talak bain dibagi menjadi 2 macam, yaitu bain sugro dan talak bain kubro. Talak bain sugro yaitu talak yang dijatuhkan kepada istri yang belum dicampuri, dan talak khuluk yaitu karena permintaan istri. Suami istri boleh rujuk dengan cara akad nikah lagi baik masih dalam masa iddah atau sudah habis masa iddah. Lalu talak bain kubro yaitu talak yang dijatuhkan suami sebanyak 3 kali dalam waktu yang berbeda. Dalam talak ini suami tidak boleh rujuk atau menikah dengan bekas istri dengan syarat: pertama, bekas istri telah menikah lagi dengan laki-laki lain; kedua, telah dicampuri dengan suami yang baru; telah cerai dengan suami yang baru; telah selesai masa iddahnya setelah cerai suami yang baru. Adapun macam-macam sebab talak. Talak itu bisa terjadi karena pertama adalah ilah, yaitu sumpah seorang suami bahwa ia tidak akan mencampuri istrinya. Ilah merupakan adat Arab jahiliyah. Masa tunggunya adalah 4 bulan. Jika sebelum 4 bulan sudah kembali, maka suami harus membayar denda sumpah. Bila sampai 4 bulan atau lebih, hakim tidak berhak memutuskan untuk memilih membayar sumpah atau mentalaknya. Kedua adalah lian, yaitu sumpah suami yang menuduh istrinya berbuat zina. Sumpah itu diucapkan 4 kali, dan yang kelima dinyatakan dengan kata-kata, laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas diriku.
jika tuduhanku itu dusta. Istri juga dapat menolak dengan sumpah 4 kali dan yang kelima dengan kata-kata, murka Allah Subhanahu wa Ta'ala atas diriku bila tuduhan itu benar. Yang ketiga, lalu ada macam-macam sebab talak. Nah, talak itu bisa terjadi karena pertama, ila, yaitu sumpah seorang suami bahwa ia tidak akan mencampuri istrinya. Ila merupakan adat Arab jahiliyah. Masa tunggunya adalah 4 bulan. Jika sebelum 4 bulan sudah kembali, maka suaminya harus membayar denda sumpah. Bila sampai 4 bulan atau lebih, hakim berhak memutuskan untuk memilih membayar sumpah atau mentalaknya. Kedua adalah lian, yaitu seorang suami yang menuduh istrinya berbuat zina. Sumpah itu diucapkan 4 kali, dan yang kelima dinyatakan dengan kata-kata, laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas diriku jika tuduhanku itu dusta. Istri juga dapat menolak dengan sumpah 4 kali, dan yang kelima dengan kata-kata, murka Allah Subhanahu wa Ta'ala atas tuduhan diriku bila tuduhan itu benar. Yang ketiga adalah jihar, yaitu ucapan suami kepada istrinya yang berisi penyerupaan istrinya dengan ibunya seperti, engkau seperti punggung ibuku. Jihar merupakan adat jahiliyah yang dilarang di Islam sebab dianggap salah satu cara menceraikan istri. Yang keempat adalah khulu. Khulu itu talak tebus, yaitu talak yang diucapkan oleh suami dengan cara istri membayar kepada suami. Talak tebus biasanya atas kemauan istri. Penyebab talak diantaranya adalah istri sangat benci kepada suami tidak dapat memberikan nafkah kepada istri, suami tidak dapat membahagiakan istri. Nah, yang kelima adalah fasak, ialah rusaknya ikatan perkawinan dengan sebab-sebab tertentu, yaitu pertama, karena rusaknya akad nikah, seperti diketahui bahwa istri adalah mahram suami, salah seorang suami atau istri keluar dari ajaran Islam, semula suami atau istri musyrik kemudian salah satunya masuk Islam, yang selanjutnya adalah karena rusaknya tujuan pernikahan, seperti terdapat unsur penipuan, misalnya mengaku laki-laki baik ternyata penjahat, suami atau istri mengidap penyakit yang dapat mengganggu hubungan rumah tangga, suami dinyatakan hilang, suami dihukum penjara 5 tahun atau lebih. Yang kelima adalah hadonah. Hadonah adalah artinya mengasuh dan mendidik anak yang masih kecil. Jika suami atau istri bercerai, maka yang berhak mengasuh anaknya adalah ada 2 perkara. Pertama, ketika masih kecil, yang mengurus adalah ibunya dan biaya tanggungannya adalah ayahnya. Yang kedua adalah jika si ibu telah menikah lagi, maka hak mengasuh anaknya adalah ayahnya. Saya Pugu Hidayatullah dan saya akan memaparkan materi tentang iddah, rujuk, dan pencatatan pernikahan di KUA. Yang pertama, iddah. Secara bahasa, iddah berarti ketentuan. Menurut istilah, iddah adalah masa menunggu bagi seorang wanita yang sudah dicerai suaminya sebelum ia menikah dengan laki-laki lain. Masa iddah dimasukkan untuk memberi kesempatan kepada bekas suaminya apakah dia akan rujuk atau tidak. 1. Lamanya masa iddah. A. Wanita yang sedang hamil, masa iddahnya sampai melahirkan anaknya. Quran Surat At-Talaq ayat 4. B. Wanita yang tidak hamil, ia ditinggal mati suaminya, maka masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Di dalam surat Quran Surat Al-Baqarah ayat 234. C. Wanita yang dicerai suaminya sedang ia dalam keadaan haid, maka masa iddahnya 3 kali quru atau 3 kali suci. Dalam surat Al-Baqarah ayat 228. D. Wanita yang tidak haid atau belum haid, masa iddahnya selama 3 bulan. Dalam surat At-Talaq ayat 4. Yang terakhir, wanita yang dicerai sebelum dicampuri suaminya, maka baginya
tidak ada masa iddah dalam surat Al-Ahzab ayat 49. 2. Hak perempuan dalam masa iddah. A. Perempuan yang taat dalam iddah raj'iyah atau dapat rujuk berhak mendapat dari suami yang mentalaknya tempat tinggal, pakaian, uang belanja, sedang wanita yang durhaka tidak menerima apa-apa. B. Wanita dalam iddah bain atau iddah talak 3 atau kuluk hanya berhak atas tempat tinggal saja dalam surat At-Talaq ayat 6. C. Wanita dalam iddah wafat tidak mempunyai hak apapun, tetapi mereka dan anaknya berhak mendapat harta warisan dari suaminya. Selanjutnya yaitu rujuk. Rujuk artinya kembali. Maksudnya ialah kembalinya suami istri pada ikatan perkawinan setelah terjadi talak raj'i dan masih dalam masa iddah. Dasar hukum rujuk adalah dalam surat Al-Baqarah ayat 229 yang artinya sebagai berikut. Dan suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu jika mereka para suami mengkehendaki rujuk. Hukum rujuk. Yang pertama, mubah adalah asal hukum rujuk. Yang kedua, haram. Apabila si istri dirugikan serta lebih menderita dibandingkan sebelum rujuk. Yang ketiga, makruh bila diketahui meneruskan penceraian lebih bermanfaat. Yang keempat, sunat bila diketahui rujuk lebih bermanfaat dibanding meneruskan penceraian. Yang terakhir, wajib khusus bagi laki-laki yang beristri lebih dari satu. Rukun rujuk. 1. Istri syaratnya pernah digauli, talak raj'i dan masih dalam masa iddah. Yang kedua, suami syaratnya Islam, berakal sehat dan tidak terpaksa. 3. Sikhat atau lafal rujuk. Yang keempat, saksi, yaitu 2 orang laki-laki yang adil. Lalu terakhir ada pencatatan pernikahan di KUA sebagai penutup materi tentang pernikahan. Pencatatan pernikahan. Dalam pasal 2 ayat 2 dinyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan tentang pelaksanaan pencatatan perkawinan ini tercantum dalam PP nomor 9 tahun 1975 bab 2 pasal 2 sampai 9. Sekian pemaparan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.